Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sampai hari ini masih diberikan kesehatan, masih diberikan kebaikan, masih diberikan peluang untuk bertemu dengan bulan yang sangat mulia, bulan Ramadan. Bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat Islam, dan kita selalu berdoa sejak bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa ballighna Ramadan. Berikanlah kami keberkahan bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Karena itu bagi umat muslim, bertemu dengan bulan Ramadan adalah kebahagiaan tersendiri, karena kita ditakdirkan oleh Allah masih menemui bulan yang sangat mulia ini. Dan ini harus terus kita syukuri, kita tumbuhkan rasa syukur ini, sehingga kemudian mampu menjadi orang-orang yang tidak hanya menjalankan ibadah tetapi memberikan kemanfaatan di bulan Ramadan ini. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan ajaran kepada kita, memberikan contoh-contoh yang baik bagi kita, sehingga insya Allah kita menjadi manusia yang bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Para pemirsa yang saya hormati, para pemirsa yang bahagia, dalam hidup ini ada 4 prinsip yang harus kita pakai sebagai dasar untuk menjalankan kehidupan ini supaya kita menjadi lebih baik. Yang pertama, bahwa kita harus yakin bahwa apa yang terjadi pada kita ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga harus yakin bahwa ketentuan Allah itu adalah ketentuan yang terbaik. Keyakinan ini penting. Kenapa? Karena setiap yang kita lakukan, setiap yang kita kerjakan, itu pada dasarnya sebetulnya adalah keputusan Allah yang diberikan kepada umat manusia. Artinya apa? Kita harus meyakini bahwa keputusan Allah itu adalah keputusan yang terbaik, dan kita terima, kita pelihara, kita tingkatkan value-nya. Yang kedua, tidak cukup hanya keyakinan, tetapi harus ada usaha. Jadi tidak boleh hanya yakin saja kemudian kita mendapatkan sesuatu, tapi kita yakin bahwa itu yang terbaik, diperolehnya tentu melalui usaha. Al-insanu bit-takhir wallahu bit-takdir. Manusia itu pada dasarnya berusaha, dan Allah yang akan menentukan. Ini harus menjadi pedoman kita supaya kita nanti tidak melebihi kodrat kita sebagai umat manusia. Kadang-kadang kita ini melebihi kodratnya sebagai umat manusia, bahwa kita menyatakan bahwa setiap usaha kita pasti akan berhasil. Padahal yang menentukan keberhasilan itu bukan kita. Allahu bitakdir, Allah yang mentakdirkan kita ini. Hidup kita bisa jadi tidak sesuai perencanaan kita, tetapi itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau kita melakukan sebuah usaha di dalam rangka menjalankan prinsip kehidupan ini, yang pertama, prinsip usaha itu, prinsip bekerja itu, prinsip mengusahakan sesuatu itu adalah yang kita usahakan harus kita yakini sebagai sesuatu yang halal. Sesuatu yang memang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu sudah jelas, yang halal, yang haram juga sudah jelas. Karena itu kita harus mampu memilah-milah pekerjaan, memilah rizki yang kita peroleh ini, harus betul-betul rizki yang kita yakini sebagai rizki yang halal untuk kita jadikan pedoman itu. Yang ketiga, berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan yang terbaik, yang menurut prasangka kita semua, sebagaimana hadis qudsi, ana inda dzanni abdi fi, saya ini ada pada prasangka umatku.
Yang keempat adalah tawakal, mengembalikan semua keputusan hidup kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. May yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi segala sesuatunya. Ini yang penting. Kenapa? Karena kita kadang-kadang seringkali merasa tidak cukup atas apa yang kita peroleh, atas apa yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir 4 prinsip ini harus menjadi landasan kita di dalam menjalankan hidup ini, supaya hidup kita makin lama makin baik, makin lama makin baik, makin lama makin baik, dan pada saatnya kita menjadi orang-orang yang terbaik. Orang yang terbaik itu seperti apa? Orang yang bermanfaat. Artinya apa? Hasil yang kita peroleh semuanya harus kita jadikan sebagai salah satu modal, sebagai salah satu upaya untuk menjadikan hidup kita menjadi yang terbaik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Semoga kita semua dengan Ramadan ini, dengan kehidupan ini, dengan perjalanan yang kita lakukan sepanjang kita diberikan kehidupan oleh Allah ini, selalu mengarah kepada kehidupan-kehidupan yang bermanfaat, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik. Para pemirsa sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kami berharap sedikit ini menjadi bagian dari perbaikan kita, sehingga nanti di bulan Syawal setelah bulan Ramadan kita bersih dan kemudian kita betul-betul bisa memulai kehidupan yang jauh lebih baik untuk kehidupan kita, keluarga, masyarakat, dan bangsa Indonesia, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap individu mengharapkan perubahan untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Transformasi yang menginspirasi menjadi pondasi utamanya. Universitas Islam Malang, kampus unggul mencetak generasi entrepreneur muda berkualitas global. Melalui implementasi kurikulum merdeka, kampus Islami dan terbuka bagi semua umat beragama. Unisma Malang, kampus unggul terakreditasi internasional, siap mencetak generasi entrepreneur muda profesional dan pemimpin perubahan. Unisma Malang siap terbang melesat menuju kampus berkelas dunia. Di sini, karakter dibentuk dan kepemimpinan diasah melalui kerjasama baik di tingkat nasional maupun internasional. Mahasiswa Universitas Islam Malang telah meraih berbagai prestasi gemilang. Universitas Islam Malang terbang melesat menuju Universitas Berkelas Internasional.